Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang toleransi. Di dalam Al-Quran sudah sangat jelas mana yang disebut dengan batil, mana yang disebut dengan kebenaran. Tetapi pada kenyataannya ketika kita hidup bersama dalam sebuah perbedaan yang amat sangat, seringkali kita justru melemahkan keyakinan kita. Padahal toleransi bukanlah mencampur adukan ajaran agama kita masing-masing. Ustadz Jumarudin akan menjelaskan untuk kita, silakan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatina wa alwanina inna fi dzalika laayatin lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Asmar Lambo hafizahullah dan juga Kiai Haji Tele, semoga Allah menjaga beliau, dan tidak lupa kepada host kita yang luar biasa Ustadz Agung, semoga Allah memberkahi beliau, pengurus Masjid Siti Arwani Rawani dan jamaah Masjid Siti Rawani, serta pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Di antara ciri orang itu beragamanya benar, dia berbeda dalam banyak hal dengan penganut agama yang lain. Betul atau tidak? Kira-kira orang baik sama orang jahat sama enggak? Makanan orang yang baik dengan orang yang tidak baik sama enggak? Cara berpakaiannya sama tidak? Maka ciri orang itu beragama benar ketika dia berbeda prinsip hidupnya, tata cara hidupnya, nilai hidupnya dengan orang lain. Kalau kita beragama Islam, maka berarti beragama Islam yang benar ketika cara hidup kita sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kalau Islam kita kagak benar, cara pakaian kita, cara pakaian non muslim. Gak benar tuh, betul atau tidak? Makanan yang halal kita dengan makanan yang halal non muslim sama tidak? Tidak. Makanya tadi Ustadz Tele tadi mengatakan Tile ya. Mohon maaf ini saya agak-agak bule dikit. Apa tadi Ustadz? Tile ya. Ketika turun firman Allah, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ketika turun ayat itu, backgroundnya, latar belakangnya, orang-orang kafir Quraisy ngajak kompromi, mencampur adukkan. Muhammad, gini aja deh. Kalau ditawarin harta, Nabi Muhammad nggak mau untuk meninggalkan agama ini. Ditawarin jabatan demi meninggalkan dakwah ini nggak mau juga. Ditawarin wanita yang tercantik nggak mau juga. Beliau mengatakan, lihat prinsipnya. Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku berkompromi, agar aku meninggalkan keyakinan ini, tidak pernah akan aku tinggalkan sampai aku mati karenanya atau Allah memenangkan agama ini. Ya kalau nggak mau begitu ya Muhammad, begini aja deh. Kita gimana gantian, ntar engkau datang ke tempat ibadah kami. Habis itu nanti kami yang datang ke tempat ibadah kalian. Maka apa yang terjadi? Turunlah surat Al-Kafirun.
Bagi orang yang tidak ngaji tafsir surah Al-Kafirun itu mungkin kelihatannya kok sama ya. Ayat 1-2 dengan 3-4 sama. Beda. Qul, katakan hei Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kalian tidak juga menyembah Tuhan yang aku sembah. Tuhan kita beda. Jelas? Itu tafsirnya. Ayat 2, ayat 3 itu tafsirnya yang beda apanya? Tuhan kita beda. Makanya jelas Tuhan kita apa? Qul huwallahu ahad, menolak trinitas. Silakan wahai non muslim, teman-teman Nasrani, Yahudi, meyakini Tuhan kalian. Tuhan kalian 3, 4 silakan. Tapi Tuhan saya beda ya, Tuhan saya ahad. Nanti ke bawah, Tuhanku lam yalid walam yulad, berarti menolak apa tuh? Menolak Tuhan itu memiliki keturunan. Walam yakullahu kufuwan ahad, menolak Tuhan yang sepadan. Ada Tuhan malam, ada Tuhan siang, ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil, ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan kegelapan. Surat Al-Ikhlas membuat kita tahu siapa yang kita sembah. Lalu ayat berikutnya gimana tafsirnya Ustadz? Wala ana abidum ma'abattum. Saya bukan menyembah, bukan penyembah apa yang kalian sedang sembah. Dan kalian bukan penyembah yang aku sembah. Tafsirnya apa? Kalau tadi Tuhan kita beda. Kalau yang kedua ini cara kita nyembah beda. Caraku nyembah Tuhanku beda. Cara kalian nyembah Tuhan kalian beda. Jelas? Jadi kita beda. Setuju ya? Tapi meskipun beda, aku tidak akan menyakitimu. Aku tidak akan mencelamu. Aku tidak akan menghujat Tuhanmu. Aku tidak akan melarangmu beribadah. Lakum. Subhanallah. Maka kalau kita di dalam beragama itu tidak bisa mengatakan tidak, kita selalu berkompromi dalam keyakinan orang lain. Apa yang agama yang lain lakukan kita harus lakukan juga. Itu berarti orang yang tidak punya prinsip. Siapa ciri orang yang tidak punya prinsip? Orang yang tidak pernah bisa berkata tidak. Orang itu tidak punya prinsip. Jadi kalau kita mengatakan agamaku dengan agama kalian beda, itu prinsip, bukan fanatik. Dan semua orang mengatakan semua agama sama. Orang itu tidak punya prinsip. Ingat, persatuan itu beda dengan sama. Makanya bahasa Inggrisnya sama itu sameness, sama. Tapi persatuan itu bukan sameness, tapi oneness, kayak TV One itu loh, TV One. Begitu. Ya, terima kasih banyak Ustadz Jumharudin yang telah menyampaikan tausiah yang sangat luar biasa. Dan pemirsa, sekarang di sebelah saya sudah ada satu jamaah dengan pertanyaan. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Suwito. Pak Suwito, silakan disampaikan pertanyaannya Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mau bertanya Pak Ustadz. Pertanyaan saya, misalnya kita itu terlahir dari keluarga non Muslim, terus kita mu'alaf lah katakan begitu. Nah, bagaimana kita agar terhadap orang tua kita tetap
santun, juga dengan adik-adik kita, misalnya kakak kita. Nah itu bagaimana kita menyikapinya atau bagaimana langkah-langkah kita gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa Ustadz. Dan kita akan mendengarkan jawaban dari para narasumber kita di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.